Forest Program 3 atau Program Kehutanan 3 Sulawesi merupakan kerjasama hibah antara pemerintah federal Jerman atau BMZ dengan pemerintah Indonesia yang implementasinya di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Dengan dukungan pendanaan dari Kredinsta Verwijderaafbouw en Ontwikkelingsbank atau KfW, melalui DIPA Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi atau RKK sebagai Program Executing Agencies atau PEA. Wilayah kerja proyek ini adalah Lansekap Taman Nasional Lorelindu atau TNLL, Daerah Aliran Sungai atau Das Palu, dan Hulu Das Lariang yang meliputi 48 desa target yang secara administrasi tersebar di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Program ini berfokus pada konservasi keanekaragaman hayati di Taman Nasional Lorelindu atau TNLL, rehabilitasi Das Palu dan Hulu Lariang, serta pemberdayaan masyarakat. Saat ini, jumlah fasilitator desa dan koordinator fasilitator mencapai 27 orang, dan total perempuan adalah 6 orang. Adapun peran dan tugas Fasdes FP3 Sulawesi yaitu 1. Menyusun rencana kerja bulanan untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIU dan mitra menyusun laporan, kegiatan, bulanan, dan akhir. 2. Melaksanakan sosialisasi kegiatan-kegiatan Forest Program 3 Sulawesi sebagai dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan PIU dan mitra PIU. 3. Melaksanakan koordinasi aktif dengan para pihak terkait, Pemda, LSM, dan masyarakat. 4. Melaksanakan penggalian dan pengumpulan data serta informasi lapangan sesuai kebutuhan Forest Program 3 Sulawesi. 5. Mendampingi PIU dan kelompok-kelompok masyarakat serta mitra PIU dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. 6. Melaksanakan kegiatan di bawah koordinasi dan supervisi dari koordinator Fasdes. Saya menjadi fasilitator desa mulai dari 2017. Adapun tugas-tugas kami di desa yaitu untuk membantu kelompok-kelompok untuk penanaman, memberikan arahan-arahan, juga mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Kita selalu mengadakan dampingan. Nama saya Sumiati. Saya bertugas di klaster 6 yang terdiri dari 5 desa dampingan, mulai dari Rogo, Baluase, Bulu Bete, Walatana, dengan Bangga, sebagai fasilitator desa. Kalau hambatan sebenarnya itu banyak. Misalnya pertama masuk, kita menjumpai karakter orang yang di desa itu berbeda-beda. Nah, kita juga baru mengenal, namun itu sebenarnya bukan masalah, tapi itu merupakan tantangan kita sebagai fasilitator desa. Iya, pastilah seperti 2018 kemarin kan ada gempa bumi, jadi kita tidak bisa beraktivitas sama sekali, karena masyarakat itu rumahnya pada rubuh, sehingga masyarakat tidak bisa beraktivitas di lokasi RHL. Untuk perubahannya saya lihat dari masyarakat ini sudah banyak sekali, karena awalnya masyarakat yang belum banyak mengetahui dampak dari rusaknya hutan itu, sekarang sudah paham. Kebanyakan masyarakat itu yang tergabung dari anggota RHL, mereka sudah mulai menjaga hutan. Kegiatannya kami sebagai fasilitator dengan kelompok-kelompoknya itu, misalnya di persemaian kita selalu sama-sama, karena misalnya fasilitator itu memberikan arahan-arahan atau masukan-masukan kepada kelompok itu sendiri. Begitupun dalam hal penanaman kita selalu ikut, juga memberikan arahan-arahan, misalnya jarak tanam, kemudian tanaman apa yang cocok di lahannya yang kritis atau lahannya yang memang tegakannya masih bagus. Nah, itu semua kita berikan arahan ke kelompok.
RHL itu rehabilitas hutan dan lahan. Jadi masyarakat melakukan penanaman untuk menghijaukan kembali gunung itu sehingga mengembalikan kembali fungsi dari hutan itu sendiri. Kalau untuk masyarakat responnya gembira lah. Kemudian juga dalam adanya RHL ini salah satunya itu membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang ada. Karena kita ketahui bersama untuk Dolo Selatan itu karena gempa kemarin masyarakat tidak bisa lahan-lahan pertanian mereka tidak bisa diolah lagi. Jadi dengan adanya kegiatan FP3 itu salah satu membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Mungkin dulunya yang begitu cuek dengan itu hutan dibuka atau pembakaran atau ada penebangan, untuk sekarang dengan adanya RHL masyarakatnya sudah mulai peduli. Kadang mereka setiap ada pembakaran atau pembukaan lahan mereka akan laporkan. Untuk RHL mereka dari kelompok itu sendiri meminta atau mengusulkan bibit-bibit yang mereka inginkan yang cocok di lahan kritis. Setelah itu ketika mereka sudah ada bibit atau mereka semaikan sendiri, mereka bersama-sama dengan anggota kelompok itu sendiri langsung menanam. Fasilitator desa selalu bersama-sama dengan kelompok mulai dari awal sampai misalnya kita dari persemaian sampai untuk penanaman kita tetap sama-sama dengan kelompok itu sendiri. Walaupun medannya kalian seperti ini sudah, tetap kita sama-sama. Intinya, kalau saya intinya tanaman yang kita tanamkan itu bisa hidup dan berhasil. Kayak Dolo Selatan ini kan rata-rata gunungnya itu kritis seperti ini, susah sekali tanaman untuk yang hidup dari tanahnya sendiri yang bebatuan. Jadi di sini dicarikan tanaman yang memang cocok di lokasi ini. Fungsinya yaitu untuk mengembalikan fungsi dari hutan itu sendiri sehingga bisa tutupan lahannya yang kita kejar di sini. Harapan kedepannya itu semoga kegiatan FP3 yang ada di Dolo Selatan ini sukses, itu saja. Dengan bisa nanti setelah berakhirnya FP3 kelompok-kelompok RHL ataupun kelompok yang dari dampingan dari FP3 sudah bisa mandiri. Maksudnya kelompoknya tetap berkelanjutan, tidak stop sampai di sini saja. Kalau saya hutan itu ya penting sekali menurut saya karena hutan itu jika tidak terjaga maka bencana akan terjadi di mana-mana. Sebagai fasilitator itu sejak Agustus 2017. Jadi Fasdes pertama, angkatan pertama untuk di FP3. Fasilitator desa aktivitasnya ya seperti namanya, jelas dia memfasilitasi semua kegiatan yang berkaitan dengan FP3, memfasilitasi PIU, memfasilitasi masyarakat, istilahnya sebagai jembatan lah dalam program ini. Nama saya Sisi, panjangnya Christina Cecilia Boka. Nah, jabatannya di sini di FP3 itu sebagai fasilitator desa atau Fasdes. Kerjanya di klaster 2, yaitu di 2 kecamatan, Lore Utara sama Lore Peore, 9 desa. Dari C2 sampai Watu Tau. Kemarin kelompok kan lagi buat pupuk. Jadi kita fasilitasi mereka membuat pupuk kompos, walaupun sebenarnya kelompok sudah lebih tahu, mereka petani yang lebih punya ilmu dibanding kami, tapi karena tugas kita saling berbagi ilmu, jadi mengikut, melihat prosesnya, kalau memang ada yang perlu kita koreksi sama-sama, kita koreksi sama-sama. Terus juga mengecek tanamannya, karena polanya agroforestry, kita harus selalu berdiskusi dengan kelompok, mau ditanamnya seperti apa, pola tanamnya seperti apa. Terus juga setiap tahun kita harus sama-sama juga mengecek tanamannya.
Artinya kita membiasakan kelompok ini bukan sekedar proyek menanam selesai, tapi bagaimana kelompok itu atau masyarakat itu mencoba mengadopsi pohon, mengadopsi tanaman, bukan untuk keuntungan mereka pribadi tapi keuntungan bersama. Bagaimana tanamannya nanti dari mereka bibitkan, mereka tanam, mereka rawat sampai dia menghasilkan, sampai dia besar. Hambatan masalahnya dengan kelompok biasanya karena semua kelompok itu punya model yang bermacam-macam, jadi tidak semua kelompok itu 100% langsung kelompok yang berhasil karena kebanyakan kelompok yang baru juga dibentuk, sama-sama dari bawah mengatur seperti apa. Hambatannya pasti di situ, di kelompok. Ada masalah antar pengurus dengan anggota, kita cari solusi sama-sama. Terus juga hambatannya karena faktor cuaca atau faktor bibit, tanamannya biasa mati, yang kayak begitu. Di sini di bulan Mei 2020 kan pernah banjir. Banjirnya ada beberapa desa. Nah, hambatannya itu seperti kelompok di Desa Wanga ini banyak yang tanamannya kemarin jadinya rusak karena didapat air, kena banjir. Jadi hambatan di bencana alam itu ada. Tetap ada perubahan. Walaupun perubahan ini kan belum perubahan yang signifikan sekali. Tetapi dengan FP3 dari 2017 di sini, mereka kelompok ada yang sudah menanam dari 2018, ada yang menanam 2019, ada yang menanam 2020, dan 2021 juga. Jadi sedikit ada perubahan. Lahan yang banyak terbuka oleh masyarakat, oleh kelompok, seperti kelompok LPKD misalnya. Karena itu lahan yang terbuka oleh masyarakat, mereka tanami lagi. Jadi dulu setelah terbuka kita lihat sangat gersang karena pohon-pohon mereka juga tebang, tetapi oleh LPKD ditanami lagi. Jadi kalau untuk tutupan lahan sudah ada perubahan sedikit, pasti ada. Sekarang kan sudah lebih terisi dengan tanaman dan dengan pola-pola yang kita coba bangun bersama dengan masyarakat. Artinya tidak juga kita dengan frontal langsung tidak boleh tebang pohon ini. Sedangkan masyarakat juga mungkin butuh lahan karena saking bertambahnya penduduk. Kebutuhan untuk lahan itu lebih banyak lagi kan. Pentingnya hutan yang pertama pasti menyimpan oksigen. Nah itu pasti. Kayak kami gini di daerah sini kan memang bergantung banyak terhadap hutan. Kalau tidak ada hutan yang pertama pasti bencana. Karena kita berada di daerah pegunungan, terus juga di hutan itu kan banyak satwa yang mungkin saat kami kecil, kami lihat dan semakin ke sini sudah tidak ada. Mungkin dengan hutan dikembalikan lebih baik lagi, kita bisa lihat lagi oleh anak cucu kita ya pentingnya hutan. Selain itu juga kan menyimpan air. Beberapa desa di sini memang bergantung ke hutan karena airnya, stok airnya atau mata airnya itu dari hutan. Kalau hutannya hancur, hutannya habis, kita tidak bisa makan apa, tidak bisa minum apa. Jelas semua berharap ke air. Air yang bersih itu dapatnya dari hutan. Bekerja, membangun desa sendiri, membangun wilayah sendiri. Artinya bukan hanya bekerja sekedar mencari uang, tapi bekerja dengan bisa meninggalkan sesuatu yang untuk kampung kita atau untuk wilayah kita ke depan. Misalnya sama-sama membangun paradigma atau pola pikir masyarakat setempat terkait dengan hutan, terkait dengan lingkungan, ya itu yang menariknya jadi fasilitator. Harapannya memang program ini mungkin lebih berkesinambungan dan bagaimana dengan masyarakat itu bisa lebih mandiri, tidak bergantung dengan program-program itu sendiri, punya pola pikir dan pandangan yang lebih baik terhadap alam dan hutannya.